Hai Sobat Movie semuanya, selamat datang di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas satu film terbaru lagi dari Disney, yaitu Jungle Cruise yang baru aja dirilis pada bulan Juli 2021 kemarin nih Diggers. Film ini menceritakan tentang seorang ahli botani wanita bersama adiknya yang berusaha keras mencari bunga ajaib dari Amazon yang bisa mematahkan segala penyakit dan juga kutukan. Gimana ya kira-kira serunya film ini? Langsung aja kita masuk di scene pertama film ini. Scene pertama ini memunculkan sebuah cerita tentang satu pria pengembara dari Spanyol bernama Don Aguirre. Aguirre berpetualang di Amazon untuk mencari bunga ajaib di suatu tempat yang konon dijuluki The Tears of the Moon atau air mata bulan. Aguirre diceritakan telah menemukan kelopak bunga ajaib itu. Namun sayangnya ia menghilang secara misterius karena serangan hewan mematikan di Amazon. Suku pelindung dari Tears of the Moon sendiri menemukan dan menyelamatkan Aguirre dan juga kelompoknya. Scene kemudian berganti situasi di mana McGregor, seorang ilmuwan muda, sedang mempresentasikan sebuah pohon suci yang terletak di air mata rembulan. Sayangnya, para ilmuwan lain nampak sangat tidak tertarik dengan apa yang McGregor sampaikan. Menurut para ilmuwan itu, pohon ajaib itu hanyalah sebuah dongeng. Lily, kakak perempuan Gregor, yang menyadari semua presentasi adiknya tidak berjalan lancar, berjalan mengendap-endap dan juga menyelinap ke sebuah ruangan dan membius penjaganya. Lily berhasil menemukan dan mencuri sebuah mata anak panah. Upayanya ini rupanya diketahui oleh seorang pria yang bernama Joachim. Lily yang berupaya kabur akhirnya terjebak dan tergantung di jendela dan hampir mencelakai dirinya sendiri. Kebetulan saat itu Gregor adiknya menyadari hal itu dan menghentikan sebuah kendaraan agar kakaknya bisa melompat turun. Karena Lily berhasil kabur, Joachim tentu saja merasa sangat kesal. Di sisi lain terdapat seorang pemandu wisata di sungai Amazon yang bernama Frank. Frank membawa para wisatawan untuk berkeliling dengan menggunakan kapal kecil buatannya. Para wisatawan diajak mengelilingi Amazon oleh Frank yang tampak sudah mempersiapkan banyak hal sebagai hiburan para wisatawan itu. Ia bahkan menakut-nakuti pengunjung dengan bantuan suku asli Amazon agar para wisatawan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Sayangnya, Frank mengalami permasalahan ekonomi yang cukup parah. Ia meminjam uang pada seorang rentenir yang bernama Nilo untuk memperbaiki mesin kapalnya yang sering rusak. Karena kesulitan membayar, kapal Frank akhirnya disita oleh Nilo. Lily dan McGregor datang ke Amazon setelah berhasil mendapatkan anak panah yang mereka curi dari Joachim. Lily mengajak Gregor untuk melanjutkan misinya menemukan Tears of the Moon. Lily tentu saja membutuhkan sebuah kapal dan pemandu untuk menjelajahi area di Amazon. Setibanya di sana, Lily mencoba menemui Nilo yang dianggap cukup terkenal karena memiliki banyak sekali properti di area Amazon. Ia berharap Nilo bisa membantunya menjelajah di Amazon. Kebetulan sekali, Frank menerobos masuk ke kantor Nilo melalui jendela untuk mengambil kunci kapal yang sempat disita oleh Nilo. Lily mengetuk pintu kantor dan mencoba masuk ke ruangan Nilo saat itu. Frank akhirnya terpaksa membuka pintu dan menyamar menjadi tuan Nilo. Lily akhirnya menawarkan uang yang cukup banyak jika Nilo palsu itu mau membantunya. Lily kemudian membuka peta Amazon yang ia peroleh dari almarhum ayahnya. Lily sendiri mengetahui tentang Tears of the Moon dari sang ayah saat ia masih kecil. Menurut ayahnya, Tears of the Moon berada di sebuah daerah yang bernama Lagrimas de Cristal. Frank yang masih menyamar akhirnya mengajak Lily ke sebuah bar dan bernegosiasi mengenai harga yang akan mereka sepakati. Tidak disangka, Tuan Nilo muncul dan membongkar penyamaran Frank.
Saat itu juga, Frank menyadari bahwa Lily memiliki anak panah keramat yang ia kenakan sebagai kalung. Lily yang merasa ditipu tentu saja menolak tawaran Frank untuk bekerja sama. Di saat yang tepat, muncullah seekor macan tutul. Tuan Nilo yang terkenal itu memutuskan untuk kabur dan bersembunyi dari serangan macan tutul itu. Dengan heroik, Frank bertarung dengan macan tutul itu dan mengusirnya keluar dari bar. Melihat Frank yang begitu tangguh, Lily akhirnya yakin dan mau mempekerjakan Frank sebagai penunjuk jalan. Ternyata, macan tutul yang sempat membuat kegaduhan di bar tadi adalah hewan peliharaan Frank yang bernama La Proxima. Saat akan berangkat, Gregor mengangkut banyak sekali barang ke dalam kapal. Karena keberatan dan merasa semua barang itu tidak berguna, Frank membuang banyak sekali koper yang dianggap tidak berguna. Di saat yang bersamaan, Lily tiba-tiba saja diculik dan dimasukkan ke dalam sebuah kandang burung oleh sekelompok orang yang diperintahkan oleh Joachim. Lily akhirnya berhasil keluar dari kandang burung itu dan harus berusaha mati-matian menyelamatkan diri dari sergapan para penjahat itu. Frank yang menyadarinya melompat dari kapal dan membantu Lily untuk kabur. Frank mengajak Lily melompat ke sungai dan berenang menuju kapal. Lily yang ternyata tidak bisa berenang berlari memutar dan berayun pada sebuah katrol barang. Lily akhirnya berhasil lepas dari kejaran para penculik itu dan melanjutkan perjalanannya menuju Lagrimas de Cristal. Tiba-tiba saja muncullah sebuah penampakan aneh dari dalam sungai. Tidak disangka, itu adalah sebuah kapal selam yang lengkap dengan senjata milik Joachim. Lily dan Frank berhasil menghindari serangan dari Joachim dan membuat kapal selam itu tersangkut pada tali jangkar dari sebuah kapal. Kapal selam Joachim akhirnya menabrak area tempat tinggal Tuan Nilo dan membuat Joachim gagal menangkap Lily. Akhirnya, petualangan Lily, Gregor dan Frank yang sesungguhnya pun dimulai. Karena tidak membawa banyak bahan makanan, Frank menembak seekor tikus dari pohon dan menggunakannya untuk menangkap piranha yang akhirnya mereka gunakan untuk makan malam. Gregor yang berjalan ke lambung kapal dan bersiap tidur dikejutkan oleh kemunculan Proxima yang berusaha menerkam. Frank dengan santainya meminta Proxima berhenti untuk menyerang Gregor. Lily yang menyadari bahwa Proxima merupakan hewan peliharaan Frank merasa sangat tertipu untuk kedua kalinya dan membuatnya benar-benar merasa tidak bisa mempercayai Frank. Di sisi lain, Joachim dengan tetesan air ajaib miliknya berhasil menghidupkan kembali sang petualang yang melegenda yaitu Don Aguirre. Joachim menawarkan kerjasama pada Aguirre dan kelompoknya untuk membantunya menemukan mata anak panah yang mengarah pada Tears of the Moon dan berjanji akan menghadiahi mereka bunga ajaib untuk bebas dari kutukan. Frank yang sejak awal menginginkan mata anak panah keramat milik Lily meminta Proxima untuk mengambilnya dari tas Gregor. Di saat yang bersamaan, kapal Frank harus menghadapi sebuah arus air yang sangat deras dan menyelamatkan kapalnya agar tidak terseret ke air terjun. Frank dengan sekuat tenaga akhirnya berhasil membawa kapalnya menuju ke tempat yang aman. Kapal yang sempat terombang-ambing dengan kencang membuat botol anggur milik Gregor terjatuh dan pecah. Anggur itu akhirnya diminum oleh Proxima dan membuatnya mabuk. Lalu, ia pun gagal mencuri mata anak panah milik Lily. Saat Frank dan Gregor mencari beberapa kayu bakar, Lily menjelajah ke kamar Frank dan membuka sebuah kamar rahasia. Lily akhirnya mengetahui bahwa Frank ternyata dulunya pernah berusaha setengah mati menemukan bunga ajaib dari Tears of the Moon. Frank akhirnya mengakui bahwa dirinya sudah sangat lama menyerah menemukan bunga ajaib itu. Ia menganggap bahwa bunga itu merupakan mitos belaka. Kemudian, Frank, Lily, dan Gregor ditangkap oleh sekelompok manusia dari suku pedalaman Amazon. Mereka akhirnya diajak menghadap ke ketua suku pedalaman itu, dan Frank yang telah menetap lama di Amazon ternyata memahami bahasa dari suku pedalaman itu.
Ketua suku itu ternyata meminta anak panah yang dimiliki Lily. Lily bersikeras menolak memberikannya. Ia bahkan berhasil membuka ikatan di tangannya dan merampas senjata anak perempuan dari suku pedalaman itu. Kepala suku akhirnya membuka penyamarannya yang ternyata telah direncanakan atas permintaan Frank untuk merampas mata anak panah itu. Sekali lagi, Lily merasa sangat kesal karena lagi-lagi ia ditipu oleh Frank. Lily akhirnya meminta bantuan ketua suku itu untuk menerjemahkan ukiran yang ada pada mata anak panah keramat itu. Setelah mengetahui semua makna ukiran itu, Lily memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendiri tanpa Frank karena ia merasa Frank sudah tidak bisa dipercaya lagi. Don Aguirre dan kelompoknya yang telah bangkit akhirnya kembali muncul dan menyerang kampung suku pedalaman itu. Mereka berhasil merampas mata anak panah yang dimiliki oleh Lily. Frank akhirnya bertarung dengan Aguirre untuk merampas kembali mata anak panah itu. Aguirre tiba-tiba saja menusuk Frank dan membuatnya terjatuh ke dalam sungai. Lily akhirnya melarikan diri setelah berhasil mendapatkan kembali mata anak panah itu. Gregor yang terluka akhirnya dibantu oleh sang ketua suku dan ketua suku itu menyuruh Lily untuk kabur menjauhi sungai secepat mungkin. Saat berusaha mengejar Lily, ternyata Aguirre dan kelompoknya tersedot kembali ke sungai karena pengaruh dari kutukan yang mereka dapatkan. Mereka semua tidak pernah bisa menjauh dan berlari pergi meninggalkan sungai. Saat pagi datang, Lily dan Gregor berhasil menemukan Frank yang ternyata masih hidup walaupun mendapatkan tusukan di dadanya. Frank akhirnya menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah Francisco, teman sekelompok Aguirre saat berpetualang mencari kelopak bunga di Tears of the Moon 400 tahun yang lalu. Aguirre sendiri ternyata adalah saudara angkat Frank. Frank dan Aguirre berangkat mencari bunga ajaib itu untuk menyembuhkan putri dari Aguirre yang menderita penyakit mematikan. Frank bahkan mengakui bahwa ia adalah seorang kartografer yang melukis semua peta Amazon dan salah satunya yang digunakan oleh Lily. Frank menceritakan bahwa mereka tidak mampu mengalahkan kekuatan Amazon kala itu. Satu persatu anggota kelompoknya mati karena tidak kuat bertahan. Saat Frank, Aguirre, dan beberapa anggotanya yang tersisa hampir saja mati, secara kebetulan mereka diselamatkan oleh suku pedalaman Amazon dengan diberikan bunga suci dari Tears of the Moon. Ajaibnya, bunga itu benar-benar menyembuhkan mereka dan membuat mereka sehat kembali. Aguirre karena ketamakannya tidak sabar mendapatkan bunga ajaib itu untuk diberikan kepada putrinya. Ia memaksa ketua suku untuk memberikan bunga padanya. Hal itu membuat kepala suku sangat marah dan menganggap Aguirre tidak layak mendapatkan bunga itu karena ketamakannya. Aguirre dan kelompoknya menghabisi ketua suku itu dan menyerang para warga suku. Anak dari si ketua suku berusaha menyelamatkan mata anak panah keramat miliknya dan berusaha kabur. Frank akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan putri ketua suku itu dan menghalangi Aguirre. Sang ketua suku yang sekarat akhirnya mengutuk Aguirre, Frank, dan yang lainnya agar selamanya berada di sungai Amazon tanpa bisa melepaskan diri. Kutukan itulah yang membuat Frank dan yang lainnya hidup abadi di sungai Amazon. Mereka akan berubah menjadi batu saat berusaha jauh dari sungai Amazon. Aguirre sendiri telah berulang kali menusuk Frank karena kesal dan menganggap Frank sebagai pengkhianat. Merasa sakit dan lelah terus dikejar oleh Aguirre, Frank akhirnya menjebak Aguirre dan kelompoknya dalam sebuah perangkap jauh dari sungai. Akhirnya, perangkap itu pun berhasil membuat Aguirre terjebak dan menjadi batu karena tidak berhasil mendekati sungai. Frank akhirnya menghabiskan waktunya untuk membangun desa di tepi sungai Amazon dan membangun kapal kayu miliknya sendiri. Frank sendiri berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya setelah berhasil menemukan bunga ajaib yang bisa melepaskannya dari kutukan itu. Lily yang merasa takjub dengan cerita hidup Frank akhirnya perlahan mulai menyukai Frank.
Saat Gregor berusaha kembali ke pondok bersama dengan sang ketua suku, ia dihadang oleh kapal selam milik Joachim. Gregor akhirnya diancam untuk menunjukkan di mana Lily dan mata anak panah itu berada. Setelah diancam, Gregor akhirnya pasrah dan menunjukkan di mana Lily dan mata anak panah itu berada. Joachim bahkan membasmi semua lebah milik anak buah Aguirre agar Aguirre dan kelompoknya tidak mendapatkan informasi di mana letak mata anak panah itu. Frank dan Lily akhirnya tiba di tempat yang ia tuju. Ternyata pohon suci itu tenggelam di dasar sungai. Frank akhirnya berenang dan berusaha mencari cara untuk menemukan pohon itu. Rupanya gerbang masuk dari pohon itu berbentuk sebuah kapal. Kapal itu terlalu kecil untuk Frank sehingga ia meminta Lily yang tidak bisa berenang untuk memberanikan diri dan berenang masuk ke dalam kapal. Saat Lily berhasil masuk ke dalam kapal itu, Lily tidak sengaja menginjak sebuah tuas dan membuatnya terjebak di dalam. Agar Lily tetap bisa bernafas, Frank akhirnya berenang beberapa kali ke atas untuk mencari udara dan memberikan Lily nafas buatan. Saat berusaha naik, Frank diserang oleh sekelompok ikan piranha. Hal itu membuat Lily kehabisan nafas di dalam kapal. Beruntung, Lily yang panik menginjak tuas kapal dan membuat kapal itu naik ke atas. Bersamaan dengan itu, muncullah gua ajaib yang tiba-tiba saja muncul dari tebing-tebing di sekeliling sungai. Tiba-tiba saja, Joachim juga ikut muncul dengan kapal selamnya bersama Gregor. Karena Joachim menyandera Gregor, Lily akhirnya memberikan kalung mata anak panah miliknya kepada Joachim. Mereka semua akhirnya masuk ke dalam gua dan berusaha memecahkan teka-teki untuk memunculkan bunga ajaib yang mereka cari. Ternyata, potongan anak panah yang mereka miliki selama ini merupakan sebuah lambang hati. Ketika dipatahkan, muncullah sebuah batu yang bersinar yang dapat menumbuhkan bunga-bunga ajaib itu kembali. Lily yang telah menyusun rencana bersama Frank akhirnya melancarkan aksinya. Lily menembak Frank dan membuatnya jatuh ke dalam sungai untuk menipu Joachim. Saat itu juga, Frank akhirnya menghabisi anak buah Joachim dan menyelamatkan Gregor. Sesuai dengan namanya, bunga itu hanya bisa mekar saat disinari cahaya bulan purnama. Perlahan saat sinar bulan mulai habis, Lily berlari secepat mungkin untuk mendapatkan satu kelopak bunga untuk menyelamatkan Frank dari kutukan. Saat cahaya bulan menghilang, pohon ajaib itu menjadi mati dan kembali menjadi rapuh. Joachim berusaha menjatuhkan Lily yang bergelantungan pada ranting pohon yang rapuh. Lily dengan cepat menjatuhkan bunga itu kepada Frank, dan di saat itu juga Aguirre dan juga kelompoknya berhasil datang menyerang. Frank memancing Aguirre dengan kelopak bunga miliknya. Aguirre yang telah terpancing akhirnya mengejar Frank yang ternyata telah menyiapkan sebuah rencana untuk menabrakkan kapalnya pada dinding goa. Joachim yang kesal akhirnya menyerang Lily dan juga Gregor. Gregor berhasil memojokkan Joachim dan membuatnya mati tertimpa batu besar. Saat Aguirre berhasil mendapatkan Frank, ia merasa tertipu karena Frank ternyata tidak menyimpan bunga ajaib itu bersamanya. Tidak disangka, Frank menitipkan bunga itu kepada Gregor untuk akhirnya diberikan kepada Lily. Saat kapal Frank menabrak dinding goa itu, air dari sungai mendadak surut dan membuat Frank, Aguirre dan juga kelompoknya terjebak menjadi batu kembali selamanya. Lily yang menyadari hal itu menangisi Frank yang telah berubah menjadi batu. Ia dengan sengaja memberikan kelopak bunga itu pada mulut Frank dan berjalan pergi meninggalkan goa. Tiba-tiba saja, Proxima yang berdiri tepat di depan batu Frank bersuara dan menyadari bahwa Frank telah kembali hidup. Lily dan Gregor dengan bahagia menyambut Frank yang telah berhasil mematahkan kutukannya. Tiba-tiba saja, secercah sinar rembulan masuk dari celah dinding gua yang roboh. Hal itu membuat pohon ajaib itu memunculkan kembali sekuntum bunga ajaib penyembuh penyakit itu.
Di akhir cerita, Lily yang berhasil mengembangkan bunga itu untuk menjadi obat dari segala jenis penyakit. Frank pun akhirnya hidup bersama dengan Lily dan menjadi pasangan kekasih yang sangat bahagia. Dan filmnya pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita film hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Diggers.